Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, teman-teman, dan pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Mufti Ahsanul Ramadan dengan NIM 2410941025. Saya sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan UNAN, saya akan melaksanakan presentasi terkait materi pencemaran udara pada mata kuliah pencemaran udara dan kebisingan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Fajar Gembira, STMSC. Baik, tanpa mempanjang kata mengantar, saya akan langsung saja masuk pada materi. Di sini itu yang pertama itu saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan sejarah pencemaran udara. Itu pencemaran udara sudah terjadi sejak lama seiring berkembangnya aktivitas manusia. Yaitu pertama ada pada fase praindustri sebelum 1750, manusia melakukan pembakaran biomasa, yang mana manusia purba itu membakar kayu untuk memasak dan mengangkat diri, yang mana melepaskan residu partikulat dan karbon monoksida. Lalu ada letusan Gunung Merapi dan peleburan logam kuno yang dilakukan oleh bangsa Romawi menggunakan timbal, yang meninggalkan jejak polusi di es Greenland. Lalu selanjutnya ada pencemaran di masa revolusi industri itu tahun 1750 sampai 1950, di mana batu bara itu digunakan sebagai energi primer, seperti di pabrik dan kereta api, yang mana menghasilkan gas SO2 yang mana menjadi penyebab hujan asam. Lalu ada jelaga atau black carbon yang memicu kejadian London Smoke pada 1952 yang menyebabkan 4.000 orang tewas dan memiliki korban hingga 12.000 korban. Lalu selanjutnya yaitu pada era modern dari tahun 1950 sampai sekarang ini, seperti polusi fotokimia yang menghasilkan emisi NO dan VOC dari kendaraan ditambah sinar matahari yang membentuk ozon permukaan. Lalu penyebab kabut coklat di Los Angeles. Lalu ada polusi transboundary yang menghasilkan emisi SO2 dari Cina menyebabkan hujan asam di Korea dan Jepang. Lalu ada krisis iklim karbon dioksida dari pembakaran fosil mencapai 4.420 ppm pada tahun 2023. Selanjutnya itu saya akan masuk pertanyaan kedua. Apakah saja sumber jenis dan dampak pencemar udara? Sumber pada dasarnya sumber pencemaran udara itu ada dua, yaitu sumber alami dan antropogenik. Yang mana alami itu terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, lalu antropogenik itu adalah dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang mana sumber alami itu seperti kebakaran hutan, letusan gunung, debu dari pasir gurun yang menyebabkan eh, eh, kualitas udara itu tersebut terkotori. Lalu sumber antropogenik atau aktivitas manusia itu seperti pada industri dan pabrik yang menghasilkan gas buang seperti SO2, NOx, dan karbon dioksida dan partikel debu. Lalu ada efek samping dari transportasi, maaf, emisi dari kendaraan motor yang mengandung karbon monoksida, NOx, dan hidrokarbon yang mengotori kualitas udara kita, ada pembakaran bahan fosil, lalu efek samping dari kegiatan rumah tangga yang menghasilkan asap, dari memasak dengan kayu atau arang, atau dari kompor gas yang menghasilkan polutan-polutan tertentu. Lalu untuk jenis-jenis pencemar udara itu terbagi dari beberapa macam, yang mana jika dibagi berdasarkan sifat kimia itu seperti gas berbahaya seperti karbon monoksida dan gas metana. Lalu berdasarkan bentuk fisiknya, ada pencemar udara yang berbentuk gas, cair atau aerosol, ataupun padat. Lalu berdasarkan asalnya itu ada pencemar primer dan pencemar sekunder. Yang mana pencemar primer ini langsung mengkontaminasi udara, dan sekunder itu biasanya terbentuk dari reaksi kimia di udara tersebut. Lalu saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa saja regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Untuk regulasi pencemaran udara di Indonesia itu ada contohnya pada tingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Yaitu ini adalah payung hukum utama semua masalah lingkungan di Indonesia, termasuk udara. Lalu selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Lalu selanjutnya ada peraturan gubernur atau peraturan daerah
Contohnya itu seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Lalu ada standar dan teknis panduan. Contohnya itu SNI 19-7117.2 tahun 2005, yang mana itu tata cara pengukuran kadar polutan udara ambien. Lalu ada Baku Mutu Udara Ambien Nasional BMUAN, yaitu nilai batas maksimum atau semacam standar baku dari kandungan polutan udara seperti PM2,5, CO, SO2, NO2, dan O3. Lalu institusi terkait seperti KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana itu menjadi regulator utama terhadap regulasi pencemaran udara di Indonesia. Lalu ada DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagai pengawasan dan pelaporan. Lalu ada PMKG yang memantau kualitas udara, dan Polri dan Dinas Perhubungan untuk penegakan uji emisi kendaraan. Uh, uh, Jawaban-jawaban tersebut saya ambil dari beberapa referensi berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan berbelit kata dalam penyampaian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.